guys, balik lagi di Segitiga Channel. Segitiga ya. Kita ketemu di satu segmen yang namanya cerita misteri. Mimi, SS, sendiri. Sekarang giliran teman kita namanya Niko, dia mau sharing pengalaman pribadi orang lain. Niko setan. Oke, Silakan mulai. kejadiannya waktu zaman Belanda. masih kuliah Purba. lah gitu. Wih, kuliah lama nih. Ini kumis Tunggu gimana dulu, nih kita kuliah pesan nih? dulu teman-teman, jangan di skip karena kalau di skip rugi. Ya, Rugi lu. Tunjuknya ke situ. Rugi lu. ya ceritanya nggak dapet lah. Please Ya. jangan di skip please. Nah, Iya. nah ini kejadiannya itu di daerah Pulau Mas gitu. Jadi memang Pulau Mas memang udah dari dulu tuh biasanya kita suka nongkrong gitu. Kita mau balik, terus memang di daerahnya ini di daerah Pulau Mas gitu. Nah ini memang udah malam lah, sekitar mungkin sekitar jam 12 ke jam 1 gitu. Nah kita bertiga, tadinya kita nongkrong di rumah teman kita, ada satu cewek gitu. Nah ini kita bertiga, ada jadi gua, terus ada teman gua satu cowok sama satu lagi cewek gitu. Nah udah gitu kita mau pulang, jadi kita bertiga nih mau balik lah gitu. Mau balik, pokoknya seingat gua kita udah naik mobil nih bertiga gitu. Gua terus di depan, jadi di depan gua yang nyetir, terus di sebelahnya gua itu ada temen gua yang cowok, terus di belakang ini ada yang cewek temen gua. Nah terus kita jalan. Kalau di Pulau Mas, kalau teman-teman ada yang tahu di Pulau Mas itu daerah Pacuan Kuda, tahu ya? Lu tahu Pacuan Kuda. Nah dulu itu tuh memang belum seramai sekarang. Kalau sekarang udah banyak sekolah, terus bangunannya juga udah bagus gitu. Nah itu Dulu sepi emang. sepi dan jalanannya itu tuh panjang lurus. Ya kalau Ya, panjang sih. sih gua tahu. Rada gelap juga dulu ya. Gelap Iya sekali. gelap. Parah. Nah, Kalau nggak salah banyak bencong loh. enggak, bukan yang di situ. Kalau yang Oh. bencong itu Bypass. beda. Kalau yang bencong itu mainan lu biasa, itu kan lain. Kalau gua yang kita lewat itu kan, jadi jalannya itu pokoknya panjang sama gelap, itu belum ada lampu. Karena kan pacuan kuda kan panjang, nah itu persis di samping pacuan kuda gitu. Nah kita lewat situ, memang banyak banget yang bilang katanya kalau lewat situ tuh mesti ada yang nyalain bunyi klakson lah. Kenapa? Ada yang nggak tahu pada begitu. Kayak kepercayaan. Iya, bunyiin klakson atau mainin lampu ya, lampu besar gitu 3 kali. Nah, tapi waktu itu pokoknya nggak kepikiran sama sekali, udah lewat situ. Temen gue juga cewek di sebelah juga udah rada ngantuk lah, dia udah begitu naik mobil udah setengah tidur lah gitu. Kita lewat situ, terus karena itu jalanannya panjang dan gelap gitu, ya secara nggak sengaja aja gitu, temen gue tidur yang cowok, gue ngeliat di spion tengah tuh, ngeliat ke belakang gitu, ya kan gue pikir ada temen gue yang cewek kan, ya gue lihat gitu, gue lihat temen gue yang cewek gitu ada gitu, dia persis di tengah gitu, dia cuman ngomong begini, "Nik, aus," gitu, tapi mukanya itu tuh datar banget, cuman bilang, "Nik, aus," gitu. Nanya apa bilang? Enggak, dia kayak bilang dia aus gitu, "Nik, aus," gitu. Terus Lu lihat mukanya masih kelihatan. dia teman mukanya dia, tapi ya kayak orang tuh tatapannya tuh datar aja Kosong gitu. Iya, anjir gua merindingnya. "Nik, aus," gitu. gua nggak punya pikiran apa karena kan Iya, maksudnya setahu gua kan ya memang kita Bukan dari bertiga belakang. pulang gitu kan. Ya ntar kita cari deh di depan gitu, ya entah mungkin Indomaret atau apa gitu kan. Udah, temen gue yang cowok ini juga udah nggak nyautin gitu, dia mungkin udah ngantuk juga kan. Udah, itu kan panjang, terus sampai ujung itu memang ke kiri kita lurus lagi baru ketemu jalan gede itu juga satu arah ke kiri lagi. Nah di situ tuh ada kayak minimarket lah, nah kita berhenti di situ. Sampai berhenti di situ, gue langsung bilang sama temen gue yang cowok, yuk gitu. Dia kayak setengah bangun gitu kan, yuk
bilang ngapain ini, jadi temen gue gitu, adalah gue nggak usah sebut namanya, dia aus nih gitu. Nah Si cewek ini aus kan? iya, nah, dia bilang temen gue yang cowok ini masih ya udah gitu kan. Pas kita turun gitu, gue nungguin gue mau kunci pintu gitu ya, zaman dulu mau udah remote lah gitu. Ini anak kenapa nggak keluar gitu, temen gue yang cowok udah keluar, ini anak kenapa nggak keluar gitu. Gue pikir dia lagi cari duit lah di tasnya atau apa gitu kan. Terus Nggak keluar ya, adalah langsung mungkin 10 detikan lah, nggak sampai semenit lah. Itu pokoknya jarak memang dari rumahnya temen gua kita jalan gitu sampai keluar itu mungkin kisarannya cuman durasi 5 menit lah, dekat kok soalnya gitu. Tiba-tiba ada telepon, tapi teleponnya ke temen gua. Cowok. Lu tahu nggak yang telepon siapa? Yang telepon itu cewek, temen gua, temen kita. Telepon telepon siapa? ke temen gua. Telepon ke si cowok. Iya. Hmm. Lu di mana? Katanya Anjing, gitu. anjing. Lu di mana? Anjay. Ini kita udah di depan. Lu tuh. Iya gitu. Dia bilang, enggak, gua masih ada di rumah. Yang kan kita kita mau pulang. Kita mau pulang kan? Kita kan mau pulang. Jadi singkat ceritanya gitu ya. Pokoknya intinya itu dia bilang dia itu masih ada di rumah teman kita itu. Kita ngertinya dia udah masuk. Memang kita nggak lihat lah. Pokoknya intinya kita ngertinya udah dada kan. Nggak tahu dia bilang katanya dia ke WC katanya. Nah, pokoknya intinya dia cuma waktu itu bilang, lu di mana? Kita orang ini di nomor. Anjir, berarti yang bareng sama dia Nah, di jalan itu dia kan. wah, Nah, parah. temen gua kan masih, hah? Maksudnya gitu? Karena temen gua masih setengah ngantuk, temen gua ngomong sama gua, Nah, Nick, si itu ketinggalan. wah, Kan dia kan nggak Dia kan nggak tahu, dia nggak nggak denger gitu aus ya. ngerti, Nggak nggak denger dia gitu aus ngerti. juga. Nah, Oh, dia cuman ngertinya, gua bilang si ini aus. Ayo dia karena kayak setengah tidur dia Si mawar lah ya, si mawar Dia- aus. dia Tunggu. keluar. Nah itu kita berdua jadinya main lihat-lihatan. Gue bilang itu yang di belakang ada. Gue bilang itu yang ngomong. Kita di depan. iya kan coba Udah di ngomong luar lagi. mobil kan? Ya, Udah di luar kita mobil. di luar kan? mobil. Iya, udah coba ngomong lagi. Belum. Nggak, Kita masih. Gue masih itu. Gue bilang itu dia ada. Gue bilang tadi dia ada. Gue bilang dia aus makanya kita berhenti di sini. Gue bilang kita mau Wah, itu beli minum kan. Hmm. Terus dia bilang dia baru lu bercanda lu, enggak beneran gitu. Nah akhirnya kita sempat main lihat-lihatan gitu lah. Siapa yang mau ngecek? Iya, siapa nih yang mau ngecek nih? Akhirnya kita orang dari satu pintu kita bukanya itu berdua. Akhirnya ya mau nggak mau ya buka lah ya. Bener, buka nggak ada. Tapi waktu pas gue lihat di spion itu mukanya Jelas banget. mukanya bukan temen gue. Waduh. Tapi tatapannya kosong gitu ya? Iya, gue Ya, nggak datar, bilang datar. kosong gimana. Pokoknya Nggak ada ekspresi. tapi dibilang serem banget ya enggak. Tapi pokoknya ya biasa. Cuman Iya. tapi cara ngomongnya itu cuman, ini gue haus. Betul. Nadanya itu bener-bener datar aja gitu. Nah udah gitu, udah ngomong begitu kan. Telepon lagi ke teman gue yang cewek yang punya rumah. Nah, terus Bener, gue cuma mastiin gitu. Iya, lu orang tadi udah main jalan aja gitu. Gue bilang kayaknya udah pokoknya intinya ada lah gitu. Akhirnya gue balik lagi bener tuh, bener. Ya udah dia ngikut pulang. Gue kita cerita. Nah temen gue juga akhirnya udah nggak tidur lagi aja. Pokoknya dia juga udah ngeri. Udah, gue cerita temen gue yang cewek, dia duduknya udah nggak berani senderan, dia begini nih di depan itu begitu dia udah nggak berani. Nah kita pulang udah nggak berani lewat jalan situ lagi, tapi kita ketemu ada lampu merah gitu. Jadi mau masuk ke Kelapa Gading itu di depan itu ada lampu merah sebelum ke kiri gitu, ke gerbang Kelapa Gading. Nah di sini ada lagi yang aneh sekali lagi gitu ya. Tapi ini ya percaya nggak percaya ya simpulin sendiri aja deh gitu. Gue lagi berhenti gitu, lampu merah. Ya mungkin itu berarti udah sekitar 1:30 lewat ya, karena kan itu jam 12 jam 1. Itu udah kiri kanan udah nggak ada mobil, tapi di belakang kayaknya masih ada mobil deh satu gitu. Itu lagi lampu merah.
itu ada yang ketok kaca, tapi kacanya kaca supir. Lu dong. Nenek nawarin tisu. Terus Jam setengah satu pagi, jam setengah Jam dua. setengah 2, ya gue pikirnya tukang asongan lah ya. ya biasa lah itu. Iya, nggak pusing terus gitu. Nggak, gue gini kasih tangan gitu. Ah. Gue belok kiri, jalan gitu. Nah, sebelum anterin teman gue lagi itu, kita ada lagi ketemu lampu merah lagi. Jaraknya mungkin cuman sekiloan dari lampu merah pertama. Berhenti lagi kan, itu juga udah sepi. Kalau ini bener-bener sepi, belakang nggak ada mobil. Terus lucunya yang pas yang di lampu merah itu ada lagi yang ngetop, tapi di belakang. Temen gue yang cewek nih, yang ini nih. Begitu kita lihat, nenek-nenek itu lagi nawarin tisu. Mati nggak lu? Cepet deh lagi. Dia bisa nyusul. Itu itu sih gila. itu tuh dulu tuh. Nah, ini kalau kita ini lagi sekarang nih ya, itu tahun 2017. Kalau ini terakhir pacuan kuda itu udah mulai dibangun jadi bagus gitu. Nah, kalau teman-teman juga mau tahu maksudnya ini cerita real apa enggak, Coba aja di Pulau lewat. Mas itu juga memang sekarang udah rame lah, Iya. udah terang gitu. Tapi kejadian ini gue ada baca waktu itu tahun 2017 ya. Gak tahu sekarang mungkin artikelnya masih ada kalau lo orang mau cari. Itu jadi katanya tukang bangunan pada lagi bikin pacuan kuda itu, pokoknya dibagusin kan, jadi gedung lah gitu. Itu ada pada saat si mandor itu malam-malam lagi briefing anak buahnya buat kerjanya lah gitu, tengah malam itu ada satu itu juga ditampilin. Jadi misalnya ada 5 orang kerja gitu ya, ada mandornya lagi briefing gitu. Nah, di foto memang. Nah, ada satu orang ini pekerjanya, ini nggak tahu siapa. Jadi ini 2 orang, jadi ada 4 orang ini nggak tahu ini tuh siapa. Karena masing-masing sebenarnya kan udah ada ketahuan tugasnya nih. Ini pada nggak tahu ini siapa. Nah, katanya sih sempet diikutin pas udah di situ, tapi akhirnya nggak tahu entah kemana. Gitu. Coba lu cari deh. Tadi Oh my god. gue sempat lihat. Oh, ini ada nih. Nih guys, kalau lihat ini, gue baca intinya nih. Pria misterius ikut briefing pekerja bangunan. Ini hasil fotonya nih. Iya, ini ada hasil foto. Nanti lo orang bisa cari deh guys. Cari. Yang itu serem banget loh. Iya makanya Nah itu. itu dia yang Pulau Mas itu ya memang bener sih katanya gitu. Ya kan itu kan daerah apa udah tua juga ya. Dulu kan rawa-rawa kan di sini. Itu cerita gua gitu. Kalau ada mau sharing-sharing juga boleh teman-teman. Kita punya Instagram, jangan lupa di segitiga_channel. Nanti linknya ada di deskripsi. Ya kalau mau cerita, Ya, maksudnya mau cerita, mau komen. kita yang bawain ceritanya, boleh bagi cerita sama kita. Mungkin by email ya. By DM juga boleh nanti di, Iya, di iya. Instagram. Nanti juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang gimana, kalau sempat kita bikinin satu video khusus Q&A. Pokoknya dukung kita terus lah. Yang Oke. pasti kita mau berkembang. Yoi, berkembang bersama badan kita. Ya guys, kita ketemu di video berikutnya. Nanti gua akan sharing lagi cerita. Jangan bosan-bosan ya guys. Jangan bosan-bosan. Jangan skip. Jangan skip. Jangan skip. Like, comment, subscribe. Kalau nggak Di suka, channel. Tekan boleh di dislike. loncengnya. Kalau nggak suka boleh di dislike. Kalau Oke. suka di like. Oke. Oke. Oke guys, sampai Oke ketemu di guys, video sampai berikutnya. ketemu lagi di video berikutnya. Thank Segitiga you. out. Bye.